Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran Bapak di pembelajaran PPKN. Hari ini adalah pertemuan kedua kita dalam pembelajaran PPKN ya, untuk kelas 9. Pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas mengenai dinamika Pancasila dari masa ke masa ya. Bagaimana penerapan Pancasila itu sebagai dasar negara, kemudian sebagai pandangan hidup bangsa, apakah berjalan dengan lancar atau tidak. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila. Nah, langsung saja harapan Bapak ya, setelah melakukan kegiatan pembelajaran pada kali ini, menunjukkan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Itu adalah indikatornya, sehingga dalam pembelajaran ini kalian bisa menunjukkan ya bagaimana rasa mensyukuri ya dalam perwujudan nilai-nilai Pancasila. Kemudian indikator yang kedua adalah menunjukkan perilaku gotong royong, disiplin, dan bertanggung jawab terhadap nilai-nilai Pancasila. Nah, jadi harapan Bapak bukan hanya kalian dapat mensyukuri, tapi kalian bisa melakukan dalam praktek kehidupan sehari-hari mengenai nilai-nilai Pancasila ini. Yang ketiga, bukan hanya mensyukuri, kemudian melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, tapi kalian juga mempunyai pemahaman ya, bisa mengklasifikasikan contoh penerapan nilai-nilai Pancasila. Misalkan contoh penerapan nilai Pancasila, sila pertama seperti apa, sila kedua seperti apa, dan seterusnya ya. Yang Bapak harapkan semoga dengan pembelajaran kali ini 3 indikator ini bisa tercapai. Langsung saja, sebelum kita masuk kepada materi, marilah kita sama-sama tonton video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempersembahkan drama kami yang berjudul Pancasila. Selamat menonton. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kak, pulang yuk. Ayo. Jadi nggak ada uang nih, cari mangsa yuk. Yuk. Kalau nggak ada uang ya duduk sini. Banget. Cari mangsa yuk. Bentar. Hey bro, ngapain nih? Cari mangsa yuk. Ayo. Oh, ada mangsa tuh. Mana? Alamat ini enggak? Kamu juga bukan orang sini. Kalian kejar. Dapat. Iya dong. Iya dong. Gimana nih? Kita pulangin aja. Ada apa tuh? Kita lihat yuk. Pancasila, itulah namanya. Itulah dasar dari negara kita. Dan sebagai pemuda Indonesia, kita harus menanamkannya dari hati dengan cara mengucapkannya dari mulut, melakukannya dengan perbuatan. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Gimana nih? Nggak balik lagi orangnya. Itu orangnya. Oh iya, yuk. Nah, itu mereka. Oh iya. Ini barangnya. Ini juga atasnya. Makasih. Ya, sama-sama. Nah, dari video yang Bapak putar tadi, mungkin kita sama-sama bisa melihat ya makna yang terdapat di dalam video tadi. Berawal dari beberapa remaja ya, yang bisa dibilang mereka itu seperti seorang preman ya. Nah, dari kegiatan mereka tadi, mereka telah mengambil barang seseorang ya, atau barang orang lain. Setelah mereka ambil barang tersebut ya, mereka sadar ya, dan mendapatkan suatu nasihat dari orang lain bahwa yang namanya sebagai seorang remaja itu, kita itu harus menerapkan nilai-nilai Pancasila, bukan hanya diucapkan dari mulut tetapi mengamalkannya dari hati. Nah, setelah mereka mendengarkan ceramah tersebut, mereka akhirnya sadar dan membalikan barang yang telah diambil tadi. Nah, berkaitan dengan video ini, kita akan bahas lebih dalam lagi seperti apa saja nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila. Nah, pertama kita lihat dulu nilai yang terdapat di Pancasila adalah nilai dasar. Ya, apa itu nilai dasar? Yang pertama itu nilai ketuhanan, ya, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Ya. 5 nilai tadi merupakan esensi dari sila-sila Pancasila yang universal, artinya berlaku ya untuk semua orang. Dan nilai dasar tersebut itu tercantumkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tadi disebut sebagai norma dasar. Ya, kedudukannya sebagai norma dasar yang merupakan tertib hukum tertinggi. Kemudian juga disebut sebagai sumber hukum positif ya, sehingga sebagai sumber hukum positif tadi sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Kemudian nilai yang kedua itu adalah nilai instrumental. Nilai instrumental ini lebih ya, artinya lebih menjelaskan, lebih menjabarkan dari nilai-nilai dasar tadi. Namun secara kedudukannya itu lebih rendah dibandingkan nilai dasar. Penjabarannya itu seperti ketetapan MPR ya, kemudian perundang-undangan, dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Kemudian yang ketiga adalah nilai praksis. Nah, nilai praksis ini merupakan realisasi dari nilai instrumental. Ya, jadi merupakan penerapan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di masyarakat, kemudian kehidupan di bernegara dan berbangsa ya, berbangsa dan bernegara. Nah, yang akan kita bahas ini di sini adalah nilai-nilai Pancasila dalam pembagian nilai praksis ya, karena yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Langsung saja pada nilai-nilai Pancasila yang terdapat di dalam sila pertama, itu nilai ketuhanan yang Maha Esa. Kita lihat makna yang terdapat di dalam nilai sila pertama. Pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya ketika kita mempunyai suatu agama, kita harus percaya dan takwa terhadap agama yang kita miliki. Ya. Kemudian yang kedua, menghormati serta bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda. Yang ketiga, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah. Tentu jangan sampai ketika melakukan ibadah kita paksakan ya orang lain ya, apalagi orang tersebut berbeda agama dengan kita, malah kita paksakan untuk mengikuti kegiatan ibadah yang biasa kita lakukan. Yang keempat, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan. Jangan sampai kalian membuat orang ya, atau memaksa orang untuk ikut masuk ke dalam agama kita ya, jangan sampai ya. Karena itu tidak boleh ya. Yang kelima, hidup rukun dan damai antar umat beragama. Walaupun
Walaupun kita berbeda agama, ya berbeda kepercayaan, ya. Tapi bukan berarti hal tersebut membuat kita menjadi bercerai-berai. Yang keenam, memberikan kebebasan beribadah sesuai agamanya. Yang ketujuh, tidak membedakan agama dalam bergaul. Coba kita lihat di sini contohnya. Di sini ada foto beberapa orang yang sedang mengaji ya, kalau kita lihat di sini ya, karena ada pakai peci ya, ada Al-Quran, berarti mereka sedang mengaji, dan ini merupakan salah satu contoh penerapan dari nilai ketuhanan yang Maha Esa yang pertama ya, percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, yang kedua ini foto seseorang yang membantu orang lain yang berbeda agama ya. Terlihat di sini keadaan rukun ya, hidup dan rukun ya antar umat beragama ya, walaupun mereka berbeda agama, tetapi bukan berarti mereka nggak mau membantu agama yang lain. Nah, di sini berarti contoh gambar yang kelima ya, hidup rukun dan damai antar umat beragama. Nah, di sini ada dua orang anak ya, foto selanjutnya ini dua orang anak yang sedang berdoa. Nah, artinya walaupun mereka berbeda agama, tetapi tidak membatasi mereka untuk bergaul ya, sesuai dengan makna yang ketujuh ini. Walaupun mereka berbeda agama, mereka masih duduk bersama ya, dengan gaya berdoa mereka yang melambangkan agama yang berbeda. Nah, yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna yang terdapat di dalam sila kedua ini, pertama mengakui persamaan derajat. Nah, tentunya kita nggak boleh ya membeda-bedakan derajat seseorang. Ya, baik itu dari kedudukan dia, tahta ya, atau dari hartanya ya, kita tidak boleh membedakan. Yang kedua, senang melakukan kegiatan kemanusiaan. Wah, bagus sekali ya ini ya, contohnya seperti baksos ya. Ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. Keempat, saling mencintai sesama manusia. 5, tidak semena-mena terhadap orang lain. 6, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. 7, tidak diskriminatif ya. 8, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 9, membela kebenaran dan keadilan. 10, mengembangkan sikap saling menghormati. Wah, ini contohnya ya. Nah, ini contoh kegiatan baksos ya, membantu atau memberikan dana bantuan ya. Bagus sekali ya, ini patut kita terapkan ya, kalau kita mempunyai jiwa yang senang dengan kegiatan kemanusiaan, tentunya kondisi nyaman ya, damai itu pasti akan terjalin di dalam hubungan antar masyarakat. Nah, ini fotonya pun sama ya, baksos juga ya. Memberikan bantuan kepada mungkin ini kalau dilihat dari fotonya ya, sedang pakai masker. Mungkin ini bantuan untuk masyarakat yang terkena dampak dari pengaruh COVID-19 ya. Tidak hanya ini contoh-contohnya, masih banyak lagi ya contoh-contoh yang berkaitan dengan nilai kemanusiaan adil dan beradab ya. Perlu sekali kita pelajari ya, atau perlu kita amalkan ya dari 10 makna ini ya. Sikap tenggang rasa ya, jangan sampai nanti ketika kita berada di dalam sekolah ya, kita berpapasan dengan teman yang lain, bersenggolan, dan setelah itu malah marah-marah bahkan sampai berkelahi ya. Wah, ini sudah jelas sekali tidak mempunyai sikap tenggang rasa ya. Seharusnya ketika kita bersenggolan, kita malah menyapa dan saling memohon maaf ya, saling-saling masing-masing mengaku salah ya, jangan saling menyalahkan. Seperti itu ya. Yang ketiga itu nilai persatuan Indonesia ya. Makna yang terdapat di dalam sila ketiga ini, pertama, menjaga persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. 2, rela berkorban demi bangsa dan negara. 3, cinta tanah air. 4, bangga sebagai bagian dari Indonesia. 5, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbhinneka tunggal ika. Kita lihat contohnya. Nah, di sini sedang melakukan kegiatan apel ya. Nah, kegiatan apel ini merupakan suatu perbuatan yang bisa dibilang ketika kita melakukannya berarti kita menerapkan rasa bahwa kita itu adalah cinta dengan tanah air kita.
Tentunya dengan pelaksanaan apel tadi bukan hanya ikut melaksanakan, tetapi kita ikut tertib dalam pelaksanaan tersebut ya. Jangan sampai nanti ketika pelaksanaan apel kita malah berbicara, kita malah ketawa-ketawa ya, kita malah ngerumpi ya. Nah, itu salah satu tindakan yang salah. Tetapi kalau kita memang cinta tanah air, kita melaksanakan kegiatan apel dan pelaksanaan tersebut dilakukan dengan khidmat ya. Kemudian foto yang kedua itu kegiatan olahraga yang dilakukan oleh dua sekolah ya, dua sekolah yang berbeda, pastinya berbeda. Bisa dibilang ini merupakan contoh memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan. Ya, jangan sampai nanti kita antar sekolah malah bermusuhan ya. Perlu adanya hal yang menyatukan. Contohnya di sini kita mengadakan kegiatan bermain voli ya. Nilai yang keempat itu nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna yang terdapat dalam nilai keempat. Nilai sila keempat ini yang pertama adalah mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Jangan sampai kita mengementingkan pribadi dulu ya. Nggak boleh. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, jangan sampai ya kehendak kita malah dipaksakan untuk orang lain. Ya, memaksa orang lain tersebut sesuai dengan kehendak kita. Yang ketiga, mengutamakan budaya rembuk atau musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Nah, ini pastinya ya dalam kegiatan rembuk, ya, kegiatan yang berhubungan dengan keputusan bersama harus dilakukan dengan musyawarah. Jangan sampai untuk kepentingan bersama malah lebih mementingkan suara kita ya. Artinya kan kalau kita lebih mementingkan suara kita, hasilnya pun untuk kepentingan diri kita sendiri, bukan untuk kepentingan bersama. Sedangkan yang namanya keputusan bersama itu untuk keputusan yang hasilnya ya untuk kebaikan bersama juga. Yang keempat, bermusyawarah sampai mufakat. Tentunya ketika kita bermusyawarah harus sampai semua keputusan tadi harus sepakat ya. Jangan sampai masih ada yang tidak sepakat sehingga merasa terpaksa dengan hasil musyawarah tadi. Kita lihat di sini contohnya adalah dalam kegiatan pembelajaran. Mungkin sering ya kita melakukan kegiatan kerja kelompok. Nah, dari dalam kerja kelompok tadi kita sudah menerapkan tidak memaksakan kehendak ya. Tidak memaksakan kehendak. Kenapa? Karena kita berbicara dengan orang banyak. Tentunya haruslah kesepakatan bersama dulu ya. Kemudian yang juga mengutamakan budaya rembuk. Ketika kita mendapatkan pertanyaan dari kelompok lain ya, otomatis kita harus memusyawarahkannya ya, mengambil keputusan jawaban yang terbaik ya. Kemudian dalam kegiatan tersebut pun kita pastinya bermusyawarah sampai mufakat. Kalau tidak sampai mufakat nanti jangankan kita mau ngejawab pertanyaan dari kelompok lain, bahkan di antar kelompok kita sendiri pun masih belum mufakat ya, belum mempunyai suara yang sama. Jangan sampai nanti dalam suatu kelompok malah berdebat di dalam kelompok sendiri ya. Nah, itu salah satu kegiatan yang salah. Nah, yang kedua ini merupakan pemilihan OSIS ya, kita bisa bilang pemilihan OSIS karena ini memakai baju seragam sekolah. Pengambilan suara ini dilakukan dengan voting ya, karena dengan jumlah siswa yang banyak sekali, kita bisa melakukan dengan voting ya, agar lebih memudahkan. Nah, dari hasil voting tadi ya di sini bisa dibilang sudah sesuai kesepakatan ya. Kalau hasil voting tertinggi maka yang tertinggi tersebutlah yang menang, maka yang tidak memilih tadi mau nggak mau ya harus menerima ya, karena sudah sesuai kesepakatan di awal dengan menggunakan voting. Nilai Pancasila yang kelima, itu sila kelima, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna dari sila kelima ini, yang pertama, bersikap adil terhadap sesama. Yang kedua, menghormati hak-hak orang lain. Yang ketiga, menolong sesama. Yang keempat, menghargai orang lain. Yang kelima, melakukan pekerjaan yang berguna bagi kepentingan umum. Nah, kita coba lihat gambarnya. Di sini sedang melakukan kegiatan di dalam sekolah ya. Kegiatan pembelajaran. Nah, belajar itu merupakan hak setiap orang. Nah, ketika
hak tersebut dimiliki oleh orang lain, tentunya kita harus menghormati hak-hak tersebut. Ya, jangan sampai orang belajar terganggu dengan kita. Ya, jangan sampai ya. Kita harus menghormati orang tersebut. Kalau kita lihat di foto di sini ada guru dan siswa. Ya, tentunya siswa harus menghormati guru dan guru pun juga sebaliknya ya, menghormati ya hak-hak siswa ya. Nah, gambar yang kedua di sini kegiatan bersih-bersih ya. Kegiatan bersih-bersih ini merupakan pekerjaan yang berguna bagi kepentingan umum ya. Artinya kegiatan yang dilakukan yang hasilnya untuk kebaikan umum juga ya. Karena kalau sampah-sampah diambil kan udara pun jadi segar ya, dan dipandang pun jadi juga lebih enak ya. Dan itu bukan dirasakan hanya orang-orang yang membersihkan saja, tetapi dirasakan untuk orang-orang yang lewat di daerah tersebut ya. Nah, itu tadi ya pembelajaran kita mengenai nilai-nilai Pancasila aja. Jadi ada 3 nilai-nilai dasar. Yang pertama nilai instrumental, yang kedua dan yang ketiga itu ada nilai praktis. Dan nilai praktis tadi kita bahas lebih dalam itu dalam nilai sila Pancasila ya. Ini sumber pembelajaran kita buku pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta 2018, buku pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 3 serangkai, Pustaka Mandiri, Solo.